Saudara, Partai Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2029 mendatang. Prabowo menyatakan bersedia maju sebagai capres lagi jika program-program di periode pertama pemerintahannya berhasil diwujudkan. Kongres luar biasa Partai Gerindra Kamis pekan lalu tetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2029. Merespon keputusan Partai Gerindra tersebut, Prabowo menyatakan bersedia dicalonkan lagi jika program-program di periode pertama pemerintahannya berhasil. Tapi jika program-program tersebut mengecewakan rakyat, Prabowo meminta agar dirinya tidak dicalonkan lagi di Pilpres 2029. Memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Survei Litbang Kompas awal Januari lalu memperlihatkan 80,9% publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran di 100 hari pertamanya. Hanya 19,1% yang menyatakan tidak puas. Tingginya dukungan atau tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dipengaruhi oleh program-program atau kebijakan Prabowo Gibran yang bersifat populis. Survei Litbang Kompas menunjukkan 85% publik puas dengan program pelayanan kesehatan gratis. 82,1% masyarakat puas dengan program renovasi sekolah rusak. Untuk program bantuan langsung tunai, 66,9% menyatakan puas. 28,8% tidak puas. Program makan bergizi gratis, 66,8% puas, hanya 23,2% yang mengaku tidak puas. Survei Litbang Kompas juga memotret ada beberapa program Prabowo Gibran yang mendapat tingkat keyakinan terendah. Di antaranya, program penyediaan 3 juta rumah untuk warga miskin dan TNI. Hanya 60,4% yang yakin akan terrealisasi. 34,6% publik tidak yakin. Lalu program pemberantasan praktik ilegal di lapas dan rutan. Sebanyak 72,8% publik menyatakan yakin, sedangkan 24,3% lainnya mengaku tidak yakin program tersebut bisa dilaksanakan. Pemberantasan judi online juga mendapat tingkat keyakinan rendah dibanding program-program lainnya. Hanya 72,9% publik yang yakin bisa dilaksanakan, sedangkan program pencegahan kebocoran negara hanya 74,4% yang menyatakan yakin. Ada 20,1% publik yang tidak yakin program tersebut bisa diterapkan. Setelah diusung sebagai calon presiden 2029 oleh Partai Gerindra, Prabowo kemudian menawarkan pembentukan koalisi permanen kepada para pimpinan parpol koalisi Indonesia Maju Plus. Pakar politik menilai, gagasan pembentukan koalisi permanen selain untuk mengamankan program-program pemerintahan Prabowo, sekaligus juga untuk mempersiapkan Pilpres 2029. Ya, sebenarnya permanen itu supaya tidak ada gonjang-ganjing, supaya programnya Prabowo di masa yang akan datang itu tidak tambal sulang dan tidak pusing-pusing menghadapi orang-orang yang suka protes dan kritis. Makan bergizi gratis, kesehatan gratis, dan seterusnya. Cuman saya menduga soal koalisi permanen ini bukan soal yang sekarang terjadi sampai 2029, tapi 2009 sampai 2034. Ini kan bertepatan dengan Prabowo yang telah diumumkan kembali oleh Gerindra sebagai calon presiden 2029. Jadi ajakan ini semacam proposal politik lanjutan lah, kira-kira begitu. Patut dinanti bagaimana kinerja Prabowo selanjutnya dalam mewujudkan program-programnya. Kesuksesan program-program pemerintahan akan menjadi penentu maju tidaknya Prabowo di Pilpres 2029 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.